amalan yang harus sesuai Nabi itu dalam perkara yang disebutkan agama oleh Nabi. Amruna fi amrina hada ma laysa minhu man ahdatsa fi amrina hada. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, ini agama kami, fi dinina. Makanya kebid'ahan yang haram, tercela, yang terancam neraka hanya bina dalam urusan-urusan agama saja. Bukan perkara baru dalam urusan dunia. Sebagian kaum muslimin yang tidak memahami, bahkan sebagian tokoh-tokoh juga yang mengatakan, kalau katanya ini bid'ah, ibadah itu bid'ah, sholat ini bid'ah, baca Quran itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, berarti kalian kalau ke Mekah jangan naik pesawat, karena pesawat juga nggak ada di zaman Nabi. Naik unta sana, karena pesawat juga bid'ah. Ini tidak paham tentang hakikat bid'ah. Jadi dimaksud man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun, yang tertolak ini amalan-amalan agama. Ya. Baik, kaidah ketiga ya. Halaman 18. Al-muradu bittiba'i rasul, yang dimaksud dengan ittiba kepada Rasul adalah al-amal bi kulli ma ja'a bih, yaitu mengamalkan semua yang datang melalui Rasul tersebut, min awamir aw nawahi, baik perintah ataupun larangan. Perhatikan di sini, fil Qur'anil Karim bi'tibari wahyan min Allah Ta'ala, apa yang ada di Quran, perintah larangan tersebut, dan perhatikan wal amal bi sunnatil mutahharah, dan juga mengamalkan apa yang datang dari hadis. Kan ada sebagian kaum muslimin, aliran namanya disebut oleh para ulama al-Qur'aniyun. Mereka kalau beramal itu hanya apa yang ada di Quran saja, tidak mau dari sunnah. Ini disebut dengan inkar sunnah. Karena wahyu itu dua jemaah, ya Quran ya juga hadis. Dan derajatnya sama, nggak boleh kita beda-bedakan. Derajatnya dalam masalah sebagai sumber hukum adalah sama, kandungan hukum itu sama. Maka Allah mengatakan tentang Rasul Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawanya, seleranya sendiri, tapi wahyu yang Allah wahyukan. Ini apa saja yang keluar dari mulut Rasulullah itu wahyu sama dari Allah. Sama wahyu jemaah. Makanya Nabi pernah ditanya solawat, bagaimana lafadznya. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Ya Rasul, kalau mengucap salam kami tahu bagaimana caranya. Sekarang bagaimana ya Rasul? Wa kaifa nusalli alaika fi salawatina. Tapi kalau salawat ya Rasul, bagaimana lafadznya kalau kami salat? Baca salawat, Allah perintahkan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasul, kalau salam kami tahu. Tapi kalau salawat bagaimana lafadznya? Wallahi ya ikhwan, Nabi terdiam saat itu. Tidak langsung Nabi buat-buat salawat tak buat sendiri. Enggak. Tapi Nabi diam sampai harus nunggu wahyu. Barulah turun wahyu, baru kata Nabi, "Qul baca olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim," dan seterusnya salawat Ibrahim yang diajarkan. Nah, sekarang banyak kaum muslimin membuat sholawat jemaah. Membuat sholawat. Setiap aliran tarekat dia memiliki sholawatnya. Tarekat Tijaniyah punya sholawat, namanya sholawat Fatih. Belum tarekat Qadiriyah punya salawat juga. Semua tarekat punya salawat. Dan diyakini salawat ini punya khasiat-khasiat tertentu. Ini tidak ada sama sekali dasarnya dari Nabi SAW, dari para sahabat, bahkan dari imam yang 4. Kan gitu, kita beragama. Kita beragama itu beragama mengikuti imam yang 4 jemaah. Silakan mau ikut Syafi'i, mau ikut apalagi dalam akidah, ambil semua akidah itu dari imam yang 4. Karena ulama yang 4, madhab 4, itu akidah tidak ada beda di antara mereka. Akidah tuhum wahidah. Akidah mereka satu semuanya. Tentang sifat semuanya satu, hanya beda dalam masalah-masalah ijtihadiyah fikih. Tapi silakan ambil dari mereka, tidak masalah. Yang Syafi'i, yang Hambali, yang Hanafi, Maliki. Nah, mereka tidak ada ngajar salawat ini, salawat itu sebagaimana dalam tarekat-tarekat. Bahkan salawat Fatih jemaah, menurut orang-orang yang masuk dalam kelompok tarekat Tijaniyah, Ahmad Tijani,
ini pengikut Ahmad Tijani, itu meyakini satu kali baca sholawat Fatih itu lebih afdol dari baca Quran 5.000 kali. Nggak nanggung-nanggung dia. Baca Quran 50 kali, 5.000 kali kalah. Lebih afdol baca sholawat Fatih sekali. Kan sampai gitu. Maka ini kita dalam ittiba kepada Rasul itu mengamalkan yakni apa yang datang di Quran, apa yang datang juga dalam sunnah. Bukan Quran saja. Bahkan mereka itu yang mengatakan kami hanya ikut Quran saja, nggak ikut sunnah. Dari mana mereka tahu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Nggak ada dalam Quran sholat maghrib 3 rakaat. Nggak ada dalam Quran kalau nisab zakat sekian, 1/40 atau 2,5%. Nggak ada di dalam Quran harta apa saja yang harus dizakati. Nggak ada dalam Quran. Adanya di dalam sunnah. Makanya Nabi menegaskan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberi oleh Allah Alkitab dan juga yang semisalnya bersama Alkitab. Apa yang semisal dengan Alkitab maknanya? As-sunnah. As-sunnah. Apalagi Allah menegaskan dalam banyak ayat tentang Allah menyebutkan di dalam Quran itu kata-kata al-hikmah yang artinya as-sunnah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa makna al-hikmah? Setiap ada kata al-hikmah yang digandengkan dengan kata al-kitab, wal hikmah hiya as-sunnah. Maka hikmah maknanya yakni as-sunnah. Ya. Baik, kaidah keempat. Ini kaidah yang penting untuk membantah ahli bid'ah. Ma tarakahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Halaman 19. Apa saja yang ditinggalkan Nabi min jinsil ibadat, dari jenis-jenis ibadah, ibadah apa saja yang ditinggalkan Nabi. Walam yaf'alhu, tidak dilakukan oleh beliau. Mawujudil muqtadoli fi'lihi, padahal tuntutan alasan untuk melakukan ada di zaman beliau. Ala ahdihi. Tapi beliau tidak melakukan. Maka ketahuilah kaidahnya fa fi'luhu bid'atun wa tarkuhu sunnatun. Maka kita sekarang melakukannya berarti bid'ah dan meninggalkannya berarti sunnah. Kita ikut Nabi berarti. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah namanya. Contoh, Nabi tidak adzan sholat hari raya. Padahal alasan untuk melakukan di zaman Nabi ya ada, kan bagus manggil orang apa? Sholat Id. Tapi Nabi tidak adzan, panggilkan adzan, Bilal disuruh adzan oleh Nabi untuk sholat Id. Padahal bagus tidak? Kata siapa bagus? Bagus tidak ya Pak? Ya kalau menurut akal kita tentu bagus-bagus saja. Karena bagus manggil orang. Adzan di lapangan sholat Id. Allahu Akbar, ada takbir Allahu Akbar. Tapi Nabi kok tidak lakukan, berarti kita kalau sekarang melakukan bid'ah hukumnya dan meninggalkan adzan hari raya, meninggalkannya apa hukumnya? Sunnah. Sunnah apa namanya ini? Tarkiyah. Sunnah. Apa yang ditinggalkan Nabi kita ittiba mengikutinya. Contoh seperti sholat. Nabi tidak pimpin doa bersama selesai sholat misalnya. Maka ini juga sunnah tarkiyah. Ya. Dan jamaah kaum muslimin, doa itu justru dianjurkan ketika sedang sholat, jamaah. Karena sedang sholat hamba dengan Allah sangat dekat. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah ketika hamba sedang apa? Sujud. Maka perbanyak doa, kata Nabi. Lah kita kaum muslimin terbalik. Lagi sholat nggak mau doa, selesai sholat baru pada berdoa kepada Allah. Habis sholat kita diperintah zikir, diperintah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan ini hikmah. Kenapa habis ibadah, kenapa selesai ibadah kita diperintah istighfar? Mohon ampun dari segala kekurangan kita dalam ibadah. Maka kata Sauban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfar salasan summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah. Jangan wa ya'udu salam wa hayna bisalam wa adkhala jannata lupa wisan lama enggak dipakai.
wa adkhalna jannata darussalam. Itu tambahan, nggak boleh loh jemaah. Allah cuman sedikit loh, nggak boleh. Nabi pernah ajarkan doa mau tidur kepada Al-Bara' bin Azib. Wa amantu bi, itu Nabi ajarkannya bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman terhadap nabi yang engkau telah utus. Oleh Al-Bara' diganti wa bi rasulika, dan lebih mantap rasul daripada nabi. Sesuai juga dengan lafadznya wa bi rasulika alladzi arsalta, sesuai kalau dari segi bahasa, susunan bahasa lebih munasib. Tapi Nabi subhanallah langsung membentak, kata Nabi, la, oh, jangan diganti, ojo. Bahasa Jawa, bahasa sini apa bahasa sini? Sonde. Jangan, kata Nabi. Loh, wa bi nabiyika alladzi arsalta diganti wa bi rasulika, kata Nabi, la, wa bi rasulika wa bi nabiyika alladzi arsalta. Tidak boleh diganti, tapi wa bi nabiyika. Doa mau tidur loh jemaah. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa iltaja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rabatan ilaik la manja wa la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladzi anjalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Itu dibaca jemaah, dibaca akhir. Kalau kita mau tidur, itu akhir yang kita baca. Kata Nabi jaminannya apa? Fa immitta fa anta 'alal fitrah. Kalau kita mati di malam itu setelah baca tadi doa itu mau tidur, maka kamu mati di atas iman Islam, di atas fitrah. Jadi kalau ada orang sudah ngomong yang lain, maka ulangi lagi doa yang tadi itu. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa iltaja'tu ilaik raghbatan wa rabatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik raghbatan. Allahumma inni amantu bi kitabil ladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadikan waj'alhunna akhir ma yaqul, dan jadikan apa yang dia baca, jadikan akhir apa yang dia ucapkan. Fa imita fa anta 'alal fitrah. Kalau mau mati, kamu mati di atas fitrah. Kalau sudah ngomong yang lain, ulang lagi. Misalnya suami istri mau tidur, istrinya sudah baca doa ini. Lalu suami nanya, "Mah, besok masak apa?" "Lah, besok masak soto sih." Itu udah ngomong soto itu berarti ulang lagi. Karena kalau meninggal malam itu berarti akhir yang diucapkan apa? Soto. Maka meninggal di atas kalimat soto, bukan di atas kalimat yang tadi. Ya. Nah ini menunjukkan apa jemaah? Doa mau tidur saja diganti oleh Al-Bara' bin Azib wa bi nabiyika dengan wa bi rasulika, enggak boleh. Apalagi doa-doa yang berkaitan dengan salat tentu lebih mulia lagi. Maka kalau istighfar 3 kali dan lafadznya astagfirullah. Sebagaimana Abdullah bin Abu Mubarak ketika ditanya kaifa istighfar, bagaimana istighfar lafadznya? Kata Abdullah bin Mubarak, rawi hadis yang dia tentu lebih tahu tentang hadis, yaitu antakul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau antum mau tambah nanti tidak masalah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga sahih, tapi jangan setelah salat. Kalau setelah salat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau yang tadi baca bahkan ada sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama itu penghulu istighfar. Baca nanti itu di luar salat, di luar zikir setelah salat nanti. Silahkan dibaca. Kalau setelah salat, setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nah, jadi apa saja yang Nabi tinggalkan, para sahabat meninggalkan, padahal tuntutan untuk melakukan ada, maka melakukannya sekarang kita termasuk bid'ah, dan meninggalkannya adalah sunnah, termasuk perayaan-perayaan. Seluruh perayaan yang kalau Nabi tidak rayakan, Nabi tinggalkan. Sekarang perayaan ibadah cuma. Ini kan kita bahasnya adalah ibadah. Setiap ibadah yang Nabi tinggalkan. Berarti kalau bukan ibadah, Nabi nggak naik pesawat. Apakah naik pesawat sekarang menjadi bid'ah? La, ibadah. Jangan dibalik. Sebagian orang membalik. Kalau Nabi tinggalkan, lalu sekarang kita melakukan adalah bid'ah. Berarti Nabi nggak naik pesawat. Sekarang naik pesawat adalah bid'ah.
Dan meninggalkan naik pesawat adalah sunnah. Berarti ke Mekah sunnah naik onta. Ini keliru. Cara berpikirnya keliru. Itu urusan dunia. Yang kita bahas jenis ibadah yang Nabi tinggalkan. Ya, padahal alasan melakukan ada. Contoh, merayakan maulid. Kapan Nabi merayakan maulidnya? Siapa yang mendirikan tendanya? Siapa yang masak nasi kuningnya? Itu harusnya ada. Siapa yang buat telur merah kuning? Siapa yang membuat nasi kotaknya misalnya? Siapa yang ceramahnya? Harusnya ada. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, imam yang 4 meninggalkan, berarti memang bukan bagian dari agama. Inilah kata Imam Malik, perhatikan jemaah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yarawaha hasanah. Siapa yang membuat bidah dalam agama Islam ini dengan suatu kebidahan yang dianggap bidah itu baik, maka faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad tidak menyampaikan agama ini. Karena Nabi kan enggak lakukan, tapi kalau dia lakukan, oh berarti Nabi tidak menyampaikan amanah. Berarti Nabi pengkhianat. Itu konsekuensi. Maka di sini beratnya berbuat bidah, jemaah. Jadi dari sisi apa? Bidah kok beratnya? Dosa bidah itu, jemaah, dosa di bawah kekufuran. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Dari sisi mana? Pertama, dari sisi menyaingi Allah dalam membuat syariat. Yang kedua, seolah menganggap Nabi Muhammad pengkhianat. Berarti dia, tidak apa-apa walaupun Nabi tidak lakukan. Tapi ini kan baik. Loh, berarti Nabi tidak menyampaikan. Berarti mengkhianati Nabi mengkhianati agama seolah. Lalu Imam Malik membuat sebuah kaidah. Fama, ma-nya ini mausul. Apa saja. Fama lam yakun hina idin dinan lam yakunil yaum dinan. Maka apa saja yang di zaman Nabi itu bukan bagian agama, yang Nabi tidak melakukan, maka di zaman sekarang pun berarti dia bukan bagian dari agama. Artinya kalau bukan bagian agama tunjuk Nabi, bidah yang diadakan dalam agama. Ini kaidah yang sangat penting, jemaah. Contoh, Nabi adzan tidak waktu Nabi menguburkan jenazah, memasukkan jenazah ke lubang lahatnya. Kalau Nabi adzan berarti sunnah. Kalau Nabi tidak adzan atau sahabat tidak adzan, Imam Syafi'i tidak adzan, maka berarti perbuatan kita sekarang adalah bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah. Antum kiaskan yang lain-lainnya dari amalia-amalia agama ini. Ini kaidah yang sangat penting para jemaah. Dan ingat, min jinsil ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Maka di sini mu'alif memberikan contoh. Kalihtifali bimaulidin nabawi, seperti merayakan maulid. Wa ihya'i lailatul Isra wal Mi'raj, menghidupkan malam Isra Mi'raj, wal hijrah, menghidupkan malam hijrah, wa ra'si sana atau tahun baru wa nahwiha, menghidupkan malam tahun baru. Kan ada tahun baru dihidupkan dengan ibadah khusus, salat khusus, doa akhir tahun, doa awal tahun, zikir. Ini semua adalah Nabi tidak melakukan dalam ibadah. Ibadah, sekali lagi harus ibadah. Nabi tidak makan nasi. Apakah sekarang makan nasi bid'ah karena Nabi tidak makan nasi? Nah, urusan dunia. Nabi makannya zabib, Nabi makannya syair, Nabi makannya bur, makannya roti-rotian, gandum-ganduman, bahkan Nabi makannya tamar. Maka kita makan nasi, tidaklah. Bahkan sekarang orang Arab juga sudah makan nasi, jemaah. Sudah tidak lagi kayak Nabi orang-orang Arab sekarang. Nasi kebuli kan jemaah, antum kalau ke Arab sana. Bahkan orang Arab sudah pada doyan Indomie. Orang-orang Arab sudah pada senang dengan Indomie, terpengaruh dengan orang Indonesia. Ya, baik. Imam Ibnu Katsir, ikhwan, lihat di halaman 20. Imam Ibnu Katsir, yaqul Ibnu Katsir. Subhanallah ya. Jadi antum ini tidak sendirian gitu lah. Imam-imam kita sudah lebih dulu mengatakannya. Perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, wa amma ahlu sunnati wal jamaah. Adapun ahli sunnah wal jamaah. Terus antum harus ingat lagi pula kalau istilah ahli sunnah wal jamaah itu banyak semua orang mengklaim. Makanya para ulama dahulu istilah ahli sunnah wal jamaah itu kan banyak istilah yang lain. Maka mereka menggunakan istilah yang lain. At-Taifah al-Mansurah, Firqah Najiyah, bahkan as-Salafiyah, Salafiyun.
Ya. Karena kalau ahli sunnah banyak mengklaim, tapi itu sifat yang sama. Mau firqah najiyah, mau taifal mansurah, mau ahli sunnah jamaah, ahli sunnah, ahlul jamaah, atau al-ghuraba, itu semua adalah sifat-sifat kepada orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Maka boleh istilah ahli sunnah, boleh as-salafi, pengikut para salaf. Siapa salaf maknanya? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kalau yang ngaku salafi enggak ada yang mau. Karena kalau salafi katanya wahabi. Tapi kalau ahli sunnah itu ya salafi. Salafi itu ya firqah najiyah. Firqah najiyah ya taifal mansurah. Jadi ini nama-nama lain yang disematkan kepada setiap siapapun orang yang berada di atas petunjuk Nabi dalam beragama, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang Nabi sebutkan dalam hadis, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia kata Nabi generasiku, sahabat. Summa ladina yalunahum, lalu setelahnya sahabat itu para tabi'in, summa ladina yalunahum, lalu setelahnya lagi itu para tabi'u at-tabi'in. Jadi istilah ahli sunnah jamaah sekarang diklaim setiap orang. Ya. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir ahli sunnah jamaah ini mereka berpegang dengan sunnah Nabi. Apa? Fayaqulun, maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan fi kulli fi'lin, tentang setiap perbuatan atau qaulin atau perkataan lam yasbut ani sahabah, yang tidak ada contohnya dari sahabat. Allahu akbar. Jangan sampai kepada Nabi terlalu jauh. Jangan. Imam Ibnu Katsir hanya mencontohkan dari sahabat saja, selesai. Kalau ada perkataan atau perbuatan yang tidak ada contoh dari para sahabat, huwa bid'atun, maka perbuatan perkataan itu adalah bid'ah. Li'annahu, karena apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Karena kalau memang perkataan itu baik, perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah lebih dahulu melakukannya daripada kita. Jelas jemaah? Ini perkataan ini, Imam Ibnu Katsir ini dibuat judul buku oleh guru kita Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah. Yang beliau menjelaskan demikian cara beragama, harus mengikuti para sahabat. Kalau para sahabat tidak melakukan sholat ini, tidak melakukan sholat itu, tidak meyakini sifat ini, sifat itu, atau meyakini sifat ini, menetapkan sifat itu bagi Allah, atau para sahabat tidak merayakan ini, tidak merayakan itu, maka kalau kita sekarang merayakannya adalah termasuk bid'ah. Jadi tolak ukurnya para sahabat. Bahkan lebih jauh lagi tolak ukurnya adalah imam yang 4. Kalau imam yang 4 tidak melakukan, berarti ini bukan bagian dari agama. Imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali. Karena mereka para ulama-ulama, imam kaum muslimin yang mengikuti para salafu as-salih. Maka selama koridor bahasan-bahasan yang ada dalil dibahas oleh para imam yang 4, maka itu adalah koridor kita berlapang dada berbeda pendapat. Contoh tentang kunut subuh jemaah. Kunut subuh itu koridornya adalah khilafiyah karena ada dasar, ada dalil, namun dipermasalahkan, dikhilafkan, dibahas oleh para ulama. Maka masalah kunut subuh masalah khilafiyah yang kita toleran lapang dada, tidak boleh mengingkari. Tapi kita harus memilih mana rojihnya, mana yang kuat. Yang kuat kunut subuh adalah bid'ah. Jadi ponis bid'ah atau sunnah ini bisa terjadi khilaf di antara ulama. Menurut Imam Ahmad bid'ah, menurut Imam Syafi'i sunnah. Nah, ponis sunnah bid'ah ini tidak masalah. Dan kita harus berpegang yang rojih. Saudara kita yang berpegang Imam Syafi'i juga kita hormati dan tidak boleh diingkari. La inkara fi masalatil khilafiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah. Seperti kunut subuh. Antum harus memilih yang rojih adalah tidak kunut. Tapi saudara kita yang kunut, kita hormati. Kita biarkan. Tidak boleh diingkari sebagaimana mengingkari kemungkaran. Karena setiap perselisihan tidak dianggap kemungkaran. Walaupun itu salah, namun secara ilmiah. Tapi tidak boleh dianggap kemungkaran. Beda dengan perkara yang sudah ijma'. Kalau itu adalah kesalahan, ijma'. Baru diingkari jemaah. Contoh, haramnya musik. Haramnya musik itu tidak ada ulama di antara kalangan madhab 4 yang menghalalkan. Madhab 4 semua mengharamkan musik, nyanyian. Adapun kalau Imam Ibnu Hazm yang datang setelah generasi Imam yang 4, tidak dianggap perselisihannya ulama kalau datang setelah masa ijma, nggak dianggap khilafnya cuma. Khilafnya nggak dianggap.
sekali berhebat apapun ulama tersebut, nggak dianggap ini dalam kaidahnya. Kalau ada ulama yang menyelisihi permasalahan yang sudah ijma ulama sebelumnya, karena Nabi telah menjamin la yajtami'u ummati ala dhalalah, umatku kata Nabi tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini kalau ulama sudah sepakat ini adalah haram, maka itu sebagai hujjah, sehingga kalau ada orang yang menyelisihinya ndak haram, maka perselisihannya nggak dianggap, berbedanya nggak dianggap. Imam Ibnu Hazm lahir jauh dari setelahnya generasi imam yang 4. Apalagi Imam Ibnu Hazm memang dianggap lemah dalam ilmu hadisnya. Sementara beliau mengkritik hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari katanya lemah. Itu hadis yang mengharamkan musik. Imam Ibnu Hazm seorang ulama ahli sunnah. Ya para jemaah. Dan di antara karakter beliau adalah Imam Ibnu Hazm itu adalah seorang ulama yang paling tajam lisannya. Maka kalau para penuntut pemula itu jangan membaca dulu kitab-kitab Imam Ibnu Hazm. Beliau sangat pedas kalau mengkritik para ulama. Ya. Maka di antara ulama kita katanya ada yang tidak mau membaca kitabnya. Bukan haram, tidak boleh, bukan, tapi takut terkena fitnah. Tapi beliau bukan sesat. Imam ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab dhahiriyah. Maka disebut Ibnu Hazm al-Dhahiri. Jadi beliau ini kalau bermadhab lihat dhahirnya nas. Contoh jemaah, ada hadis Nabi yang mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, tidak boleh salah seorang kalian kencing di air yang diam menggenang tidak mengalir, enggak boleh kata Nabi. Jelas ya, hadisnya antum paham ya? Baik. Apa kata Imam Ibnu Hazm? Berarti dohirnya hadis yang dilarang itu kencing di air yang diam. Berarti kencing di air yang diam. Kalau kencingnya di botol, masukin ke botol, lalu botolnya dibuang di situ, boleh. Kenapa? Kan enggak kencing di situ. Yang dilarang dohir hadis katanya kencing di situ. Kira-kira menurut antum ini pendapat gimana ya, Pak? Hah? Antum lah secara akal antum dulu, jangan ngomong kata ulama dulu. Secara akal gimana maksud hadis itu, jemaah? Hadis melarang karena apa? Sebabnya Nabi larang kencing di air yang diam yang enggak ngalir. Karena akan menimbulkan kotor, nggak bisa digunakan, akhirnya nimbul penyakit dan semisal. Nah sekarang buang air kencing di situ, walaupun kencingnya di botol, sama tidak hukumnya? Sama. Imam Hazm tidak mau, enggak, beda katanya. Nah, itu ikut dohir hadis memang. Demikian, terkadang suka menyeleneh, terkadang. Ya. Baik, semoga Allah merahmati beliau Imam Ibnu Hazm al-Dhahiri rahimahullah taala. Cukup cuma? Lanjut cukup? Cukup ya sepertinya. Kayak sudah ngantuk-ngantuk. Ada beberapa pertanyaan? Fadhol. Terus usahakan coba kalau bertanya itu yang kaitan materi lah, kesempatan. Ya, tapi boleh di luar materi, tapi usahakan materi dulu. Materi dulu usahakan, tapi boleh di luar materi. Di luar materi semua. Oh, semua di luar materi. Nah, fadhol. Apakah benar pernyataan bahwa orang kafir mungkin bisa masuk surga dengan kebaikan yang dilakukan di dunia? Betul. Ini pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan. Ini keadilan Allah. Orang kafir ketika beramal amal sosial baik, menolong, membantu, sedekah, ya. Itu subhanallah. Hatta kata Imam Ibnu Qayyim, di antara fadilah sedekah, Allah tolak bala, Allah tambah rizki, Allah beri kesehatan, hatta kepada orang kafir. Jadi orang kafir yang berbuat baik dari sisi sosialnya, bukan sholat. Kalau sholat tidak diterima. Orang kafir sholat diterima enggak? Tidak. Tapi sosial, mungkin bantu orang kesulitan, kesusahan, baik, ya, ramah, sopan, enak, ngomongnya halus, baik, nyenengin orang, maka Allah beri pahalanya di dunia. Allah beri sehat, Allah tambah rezekinya. Maka orang kafir ada yang rezekinya lancar gara-gara ini suka bantu. Lah kalau kafir saja demikian, masa antum yang ruku sujud, tidak mau bantu orang, ringankan orang agar Allah menolong? Allah akan menolong hamba senantiasa selama hamba suka nolong saudaranya.
Jadi yang dimaksud orang kafir diberi pahala itu hanya di dunia, jemaah. Adapun mati di akhirat, maka semua amalannya hangus didapatkan di akhirat. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin fa aj'alnahum haba'an mansura. Maka kami hadapi amalan orang kafir, kami jadikan amalan mereka semua seperti debu yang berterbangan. Kapan itu? Di akhirat. Jadi kalau di dunia betul, terkadang amalan-amalan baiknya dapat. Kalau muslim mukmin bagaimana? Dunia akhirat. Di dunia ya diberi rezeki oleh Allah, disehatkan, dimudahkan, ditolaknya bala, ya, dijaga, dilindungi oleh Allah. Di akhirat pun mendapat rahmat, masuk surga. Adapun kalau orang kafir di akhirat masuk surga, ini wajib, yang diimani itu perkara mustahil. Ada dua golongan manusia yang mustahil masuk surga. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Manusia di akhirat tiga golongan saja, jam. Pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Dan Allah sebut di awal surah Al-Baqarah tentang orang beriman, lalu orang kafir, dan Allah sebutkan orang munafik dalam belasan ayat. Menunjukkan bahayanya kemunafikan, belasan ayat. Bahkan orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, orang yang di bawah keraknya neraka jahanam, wal iyadu billah. Nah, tafadhal. Apakah pada zaman sekarang orang kafir yang belum datang syiar Islam bisa terbebas dari api neraka? Baik. Manusia, para jamaah, di akhirat ada yang termasuk kelompok-kelompok yang akan diuji. Di antara yang diuji adalah mereka yang hidup di zaman fatrah. Yang hidup di masa fatrah. Apa hidup masa fatrah? Masa kosongnya kenabian. Yaitu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada mereka nanti akan ada ujian di akhirat. Tapi tetap ujiannya pun tergantung kepada takdir, jemaah. Ini kalau memang orang ini takdirnya adalah takdir neraka, ujiannya tidak akan lulus. Ya. Jadi ada orang-orang yang akan mendapatkan uzur ketika orang itu tidak tersampaikannya dakwah. Seperti orang-orang yang hidup di hutan belantara, barangkali tidak ada sinyal, tidak ada internet, gak mengenal, jadi hidupnya sama kingkong, sama genderuwo misalnya, maka mereka diberi uzur. Tapi apa ada orang semacam itu sekarang? Tidak ada. Semuanya orang sudah mengenal yang namanya syiar, yang namanya dakwah. Bahkan subhanallah para jemaah, di zaman sekarang ini yang namanya media, sebagian ulama mengatakan media-media di zaman sekarang itu sebagai bentuk iqamatul hujjah. Sebagai bentuk tegaknya hujjah. Jadi tidak ada alasan orang Islam atau siapapun manusia yang tidak mengenal dakwah ini. Ya. Cuma mungkin ada diberi udzur dari sisi bukan tidak sampainya dakwah, dari sisi adanya pemahaman-pemahaman yang syubhat, yang mungkin salah, keliru, maka ini nanti akan ada udzur. Ya. Namun kalau dari sisi bahwa orang itu diberi udzur karena sebab tidak sampainya dakwah, maka memang ada, tapi di zaman sekarang sangatlah sulit ditemukan, berbeda dengan di zaman memang zaman fatrah ada. Demikian, wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah wanita yang sedang haid akan mendapatkan keutamaan doa yang ijabah ketika dia berdoa di sepertiga malam terakhir? Nah, walau tidak bisa melaksanakan sholat. Betul. Jadi wanita yang sedang haid bukan berarti putus semua amalan-amalan ibadah dari zikir, doa, bahkan hatta qiraatul Quran. Bahkan hatta membaca Quran. Orang yang junub memang tidak boleh baca Quran. La yaqra'al junub syai'an minal Quran. Tidak boleh orang yang sedang junub membaca sesuatu dari Quran. Kalau mau baca Quran, bagaimana orang yang junub? Tinggal mandi. Selesai. Adapun wanita yang haid dan nifas diberi keringanan membaca Quran. Karena ketika dia membaca Quran, kalau harus mandi, maka mandi pun tidak akan mengangkat hadasnya. Maka yang dianjurkan untuk berwudu ketika junub hanya kepada orang yang sedang junub saja, berwudu. Tapi ini tidak dikiaskan kepada wanita yang haid dan nifas ketika mau tidur. Jadi kita disunahkan jemaah kalau mau tidur dalam keadaan junub, boleh tidak mandi tapi disunahkan wudu.
Junub ini disunahkan wudhu dalam 4 keadaan. 1, ketika mau tidur. 2, ketika mau makan. 3, ketika mau minum. 4, siapa yang tahu? Ada hadiah? Orang yang junub dianjurkan wudhu ketika mau melakukan 4 hal. 1, mau tidur. 2, mau makan. 3, mau minum. 4, Sad. Ayo, ketika mau mengulang jima, dan itu min sababin nasyat, menyebabkan semangat. Dan ini perkara gue belum jemaah. Kata Nabi, kalau ada orang sudah selesai jima lalu mau mengulang, masih ada semangat mau mengulang, maka disunahkan wudhu dulu supaya apa? Timbul semangat baru. Dan ini perkara gaib. Ini tanpa minum kuku bima, tanpa, tidak perlu wudhu. Allah memberikan kekuatan baru. Ini perkara gaib. Jangan, masa sih gara-gara wudhu saja? Lo masa sih? Hindari kata-kata masa sih. Masa sih ini hindari. Kalau kita sudah berhadapan dengan dalil syariat. Ya. Coba praktekkanlah. Dan ini menunjukkan apa coba? Laki-laki ini banyak suka minum obat-obat kuat. Menunjukkan berarti antum kalah sama perempuan. Kan nggak ada dikenal wanita minum obat kuat, nggak ada kan? Hanya laki-laki saja. Menunjukkan berarti istri kita ini punya banyak sekali daya kekuatannya. Wallahu a'lam. Jadi boleh wanita yang haid nifas membaca Quran tapi tidak menyentuh mushaf ya, membaca lewat HP misalnya, menyentuh. Boleh enggak menyentuh HP yang ada aplikasi Qurannya? Ayo jemaah. Boleh, karena ini bukan mushaf. Dan beda hukumnya. Kalau mushaf kan boleh dibawa ke WC, Quran tidak boleh. Kalau Quran boleh nggak diinjak? Quran boleh nggak diinjak? Hah? Quran, mushaf boleh nggak diinjak? Nah, kalau HP? Ya nggak boleh juga. Rusaklah HP-nya. Ya, jadi beda hukum. Jadi boleh ibu zikir, membaca Quran, ya, berdoa di tiap-tiap waktu-waktu mustajab. Bahkan wanita haid dan nifas dibolehkan mengamalkan semua manasik haji dan umrah. Jadi kalau wanita haid, umrah atau haji, lakukan if'alu. Ya, semua ma yaf'alul hajj, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan kata Nabi kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh orang-orang haji, illa ala an takuni, yani an tatufi fil bait. Hanya saja jangan tawaf, 1 tok jangan tawaf. Bahkan sa'i pun boleh. Masya Allah. Sa'i boleh jemaah. Jadi wanita ini kalau misalnya pas umrah, mau tawaf, dia lagi di tempat mikot, dia biasa. Ihlal di tempat mikot, ihram di tempat mikot, kemudian berangkat talbiyah, kemudian doa zikir. Sampai Masjidil Haram nggak boleh apa? Tawaf. Lalu sa'i boleh enggak? Boleh. Atau mau nunggu nanti juga boleh. Karena sa'i bukanlah, dan tempat sa'i bukan dianggap sebagai masjid. Ya, tempat sa'i. Oleh karena itu, para ulama membolehkan. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga membolehkan. Ya. Hanya boleh kita tahalul, ya tidak boleh, kan belum sempurna umrohnya, belum tawaf. Jadi hanya tawaf yang tidak boleh. Berarti zikir, doa, apalagi di rumah. Ya, selain sholat, selain yang dilarang, ya, maka dibolehkan. Allah. Terakhir ini aja. Baik. Islam terpecah menjadi 73 golongan. Tapi hanya 1 golongan yang diterima oleh Allah. Apa ciri-cirinya Ustaz? Baik. 1 golongan tersebut. Nah, ini perkataan yang kurang tepatnya. Hati-hati. Jangan diulang lagi. Yang terpecah itu bukan Islam. Tapi ummati. Satabtariku ummati. Ala 73 firqah. Akan berpecah belah umatku. Bukan Islam. Islam tidak berpecah belah, 1 Islam. Dan yang hak Islam cuma 1. Jadi umatnya Nabi berbagai macam pemahaman. Lalu Nabi subhanallah, kata Nabi kulluha finnar, semuanya terancam neraka. Illa wahidan, kecuali 1 yang tidak terancam neraka. Maka dengan hadis ini disebut itu golongan selamat, firqan najiyah. Lalu Nabi ditanya, siapa yang selamat? Ya, maka Nabi memberikan cirinya. Maka alaihi ana wa ashabi. Itu siapa orang yang ada di atas petunjukku dan para
sahabatku. Itu cirinya sudah. Orang yang satu di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi, beragama selalu mengikuti Nabi dan para sahabatnya, selalu berdalil dengan Nabi, sahabat. Demikian mereka di antara ciri-cirinya. Adapun fisik belum tentu. Jenggot misalnya, celananya cingkrang atau cadaran, berarti dia di atas kebenaran, belum tentu. Lah yang suka ngebom itu cadaran tidak istrinya? Cadaran. Celananya cingkrang juga. Maka dulu kita ini suka dituduh teroris. Saya itu kalau ke pasar jenggot begini, pakai celana cingkrang begini, itu kadang teroris gitu. Pernah saya ke Pasar Baru Bandung, para pelayan perempuan saya masuk gitu langsung katanya. Kenapa? Rupanya dilihat jenggot kayak kambing. Jadi penghinaan dalam menjalankan agama ini harus disabari coba. Disabari sekarang. Jadi kalau celana cingkrang atau jenggot dan sebagainya itu bukan ciri yakni seseorang ada di atas kebenaran. Tapi seseorang ciri atas kebenaran, pengikut Nabi adalah ketika dia betul-betul menjalankan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja tentu orang yang ada di atas petunjuk Nabi, dia akan menjalankan semua syariat sesuai dengan kemampuannya. Dia akan berjenggot, dia akan celananya di atas mata kaki, dia akan sholat di masjid, dia akan banyak sedekah, dia akan baik kepada istrinya, baik kepada orang tuanya. Demikian kita ini beragama, ikhwan. Jangan hanya berpikir salafi ahli sunnah yang penting akidahnya lurus. Lah akhlak gimana? Nabi banyak menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang yang iman kepada Allah hari akhir, muliakan tamunya. Falyuhsin ila jarihi, perbaikilah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Walaupun kafir cuman. Subhanallah. Jadi tetangga itu ada 3 golongan. Yang berhak mendapat 3 hak. Yang mendapatkan 2 hak dan yang mendapatkan 1 hak saja. Siapa yang 3 hak? Tetangga kita yang muslim dan juga kerabat kita, paman kita, tetangga juga. Berarti 3 hak dia. Hak kerabat, hak muslim, dan hak tetangga. Yang cuma 2 siapa? Bukan kerabat tapi muslim. Maka 2 hak dia. Hak muslim dan hak Islam dan hak tetangga. Dan yang ketiga, tetangga kita cuma 1 hak saja. Yaitu tetangga kita yang agamanya Nasrani atau agama non-muslim semuanya. Dan kita tetap berbuat baik. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau kita berbuat baik nih, mengirim makanan kepada siapa yang kita dahulukan? Saya punya 2 tetangga. Kata Nabi, yang paling dekat dengan pintu rumahmu, walaupun tentunya kafir, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Indah sekali para jemaah. Makanya apalagi antum di daerah seperti ini banyak non-muslim, maka berbuat baik dengan mereka, bergaul dengan pergaulan yang baik. Sampai-sampai loh jemaah, Imam Nawawi mengatakan ketika ada hadis la tabda'u al-yahud wa nasara bisalam, jangan kalian memulai mengucap salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Tidak boleh memulai assalamualaikum, enggak boleh. La yabda'u al-yahud wa nasara bisalam. Tapi kalau kita dirasa perlu jemaah, kadang perlu, mungkin dia punya tetangga jemaah, atau mungkin orang kafir tapi dia kerabat yang dihormati, mungkin pamannya dia dan semisalnya. Sementara hadis melarang memulai salam, tapi kita harus menegur pertama kali. Bagaimana caranya? Kata Imam Nawawi, boleh dengan ucapan yang bukan salam. Seperti apa? Sabahakal bil khair. Selamat pagi. Jadi boleh jemaah. Pagi Pak Petrus. Pagi. Boleh. Tapi jangan assalamualaikum Pak Petrus. Jangan. Pagi. Apa yang pagi? Ya pagi. Selesai. Tapi kan orang senang ya, Mak. Senang orang kafir itu. Ya. Jangan mentang-mentang kafir bahwa kita memalingkan muka. Lah. Kita bagaimana dakwah? Bahkan kalau memang masalah dakwah, orang kafir sakit jenguk. Tapi kalau tidak ada masalah dakwah, tidak usah. Kalau ada masalah dakwah, jenguk. Nabi menjenguk Yahudi. Gulam Yahudi. Lalu Nabi talqin untuk dia supaya masuk Islam. Lalu mati dia setelah mengucap kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan Allah kepada dia dari api neraka. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah apa, cuman la ilaha illallah, mati cuma. Selesai, mati. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, cuma modal la ilaha illallah, mati. Inilah dahsyatnya kalimat yang agung, la ilaha illallah. Tapi jangan sampai kalimat ini dirusak dengan perbuatan-perbuatan syirik, pembatal-pembatal
keislaman. Cukup Ustaz? Cukup ya? Baik. Demikian para jamaah sekalian, insyaallah besok subuh di mana kita? Di Masjid Raya. Masjid Raya ya. Apa bahasanya? Tentang panduan menyambut Ramadan. Panduan menyambut Ramadan. Ya karena kita sekarang di bulan Rajab jamaah. Sebentar lagi yakni masuk Sya'ban. Sementara kita ini ada amalan spesial di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut Ramadan, maka insyaallah kita kaji di Ahad. Besok hari Ahad, Sabtu. Oh, Masya Allah. Sudah kemarin pulang kayaknya nih. Sudah mau Ahad saja ini. Sabtu besok ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, jazakallah khair. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kami sampaikan kepada para pengurus masjid